Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Salinsia, Ayin Nurella, dan saya sendiri, Sania Maulidia, di sini akan membahas materi seputar housing. Oke, next slide. Oke, materi yang pertama, houses not flats. Detached house not only ensure privacy, it also a status symbol. At the extreme end of the scale, there is the aristocratic stately home set in a grace of the garden. Jadi rumah terpisah tidak hanya menjamin privacy, namun itu juga merupakan suatu simbol status. Nah, skala paling tinggi juga ada yang disebut dengan stately home aristokrat yang terletak di taman yang berhektar-hektar. Nah, kebanyakan orang namun eh, akan lebih senang tinggal di sebuah pondok. Seperti misalkan pondok jerami yang mengingatkan mereka pada zaman praindustri yang jauh lebih baik. Most people try to avoid living in block flats. Jadi, kebanyakan orang mencoba menghindari tinggal di blok apartemen. Rumah susun menurut mereka memberikan privasi yang paling minim gitu. Jadi mereka tinggal di apartemen itu tidak mendapatkan banyak privasi gitu yang seperti itu. Jadi orang itu sangat concern terhadap privasi mereka. Dengan beberapa pengecualian, sebagian besar di lokasi tertentu di pusat rumah susun adalah jenis rumah terbuka. Dan orang-orang tinggal di dalamnya adalah orang yang tidak mampu. Lalu selanjutnya, the dislike of living flat is very strong. Kebiasaan tinggal di rumah ini sangat kuat. Hal ini terbukti dari sebagian penelitian jutaan orang di rumah di abad 19 yang tua, dingin, dan tidak nyaman. Seringkali hanya dengan toilet luar dan kamar mandi. Namun 20 tahun berikutnya, banyak mereka diberikan blok apartemen baru atau biasa disebut dengan smart new high rise. Fasilitas yang mereka dapatkan jauh lebih baik, namun mereka tidak menyukai rumah baru mereka. Mereka berkata bahwa rumah tersebut tidak terputus dari dunia luar. Mereka merindukan keramah-tamahan, mereka juga tidak bisa mengawasi anak-anak mereka, ditambah dengan fasilitasnya yang cepat rusak seperti lampu rusak, jendela rusak, dan tidak diperbaiki juga banyaknya cukup. Lalu, in other countries, live reasonably but in the British they were a failure because they do not suit with British attitude. Jadi di negara lain jutaan orang hidup cukup bahagia di rumah susun atau apartemen. Namun di Inggris mereka gagal karena tidak sesuai dengan sikap dari orang Inggris sendiri. Kegagalan ini diakui secara umum selama beberapa tahun sekarang. Okay, next slide. Okay, so there is some type of house. Jadi ada beberapa tipe rumah. Yang pertama ada the most desirable house atau rumah yang paling diinginkan. Yang pertama ada a detached house yang sebelumnya sudah dijelaskan. Bahan bangunannya sendiri itu tradisional dari batu bata seperti dindingnya, lalu ada batu tulis untuk atapnya. Bentuknya tidak beraturan, non klasik dan dengan semua sudut-sudut kecilnya. Juga ada taman depan yang luas dan pohon, juga semak-semak. Lalu lebih memberikan privasi yang besar. Juga ada garasi yang tersembunyi sehingga tidak terlalu terlihat dan tidak merusak suasana pedesaan. Yang selanjutnya ada second best atau pilihan terbaik kedua yaitu semi detached. Rumah-rumah ini dapat ditemukan di jalan demi jalan di pinggiran kota di seluruh Inggris. Nah, selain itu taman dari setiap rumah itu terpisah. Di bagian samping ada akses ke belakang, juga akan ada dua taman. Bata dari bangunan tersebut memiliki bahan yang umum, semi terpisah, memiliki dua lantai dan tiga kamar tidur. Lalu yang selanjutnya ada an exception, the townhouse, di mana rumah-rumah ini dapat ditemukan
Di bagian dalam sebagian kotak merupakan pengecualian dari pola umumnya. Banyak variasi mengenai desain dan penggunaan. Mereka lebih sering memiliki 3 lantai atau lebih. Oke, next. Oke, next slide. Dan Yang berikutnya ada less desirable, at least desirable. Yang less desirable atau rumah yang kurang diinginkan yaitu terrace house atau rumah bertingkat. Rumah seperti ini biasanya tidak memiliki jalan masuk ke belakang kecuali melalui rumah itu sendiri. Mereka biasanya memiliki 2 lantai dengan 2 kamar tidur di atas. Beberapa memiliki taman di belakang dan depan. Pada sebelum tahun 1960-an, Inggris memiliki juga rumah bertingkat, kebanyakan toilet atau kamar mandinya tersebut di dalam. Tetapi eh, di beberapa daerah banyak yang dirobohkan. Yang terakhir ada the least desirable, yaitu a flat. Jadi ini ada rumah yang paling tidak diinginkan atau apartemen sendiri, karena tidak memiliki pintu masuk terpisah dengan selera orang Inggris sendiri yang sangat menyukai dengan sangat concern terhadap privacy. Oke, next slide. Yang selanjutnya ada private property and public property. Law and custom seem to support a clear separation between what is public and what is private. Jadi hukum dan kebiasaan tampaknya mendukung pemisahan yang jelas antara apa itu publik, jalan langsung di luar rumahnya untuk mobilnya sendiri. Dan juga kastil membatasi domain pemiliknya serta mencegah orang lain. Itu juga membatasi tanggung jawab relatif jarang. Misalnya orang yang berusaha menjaga trotoar dari luar rumah mereka agar tetap bersih dan rapi. Itu bukan tugas mereka, namun itu di luar domain mereka. To emphasize this clear division, people prefer live in houses a little bit set back from the road. Untuk menekankan bagian ini, orang lebih suka tinggal di rumah yang agak jauh dari jalan raya. Dengan cara ini mereka dapat memiliki taman atau pekarangan, semacam zona penyangga antara mereka dan dunia luar. Area ini tidak terlalu besar, tetapi mereka mengizinkan penghuni untuk memiliki pagar. Biasanya penghalang ini tidak secara fisik menghalangi bahkan anak usia bisa untuk masuk, tetapi memiliki kekuatan psikologis. Mereka mengumumkan kepada dunia persis di mana properti pribadi dimulai. Oke, next slide. Yang selanjutnya ada the importance of home. Despite the reference they tend to feel home, British people have little deep-root attachment to their house as an object or to land which it stand, but the houses themselves are just investments and illustration of this lack attachment to mere houses. As opposite of houses is that 2/3 of all inherited houses are immediately sold by the people who inherit them, even if these people have lived there themselves at some time in their lives. Jadi terlepas dari rasa hormat yang cenderung mereka rasakan untuk rumah sendiri, orang Inggris memiliki sedikit ketertarikan yang mengakar pada rumah sebagai objek atau tanah tempatnya berdiri. Gagasan tentang abstrak rumahlah yang penting, bukan bangunannya. Ini akan dijual ketika waktu dan harga tepat, dan penghuninya akan pindah ke rumah lain yang kemudian akan mereka ubah menjadi rumah yang mereka cintai, sama seperti rumah sebelumnya. Tapi rumah tersebut hanyalah sebuah investasi, di mana sebuah ilustrasi dari kurangnya ketertarikan pada rumah belaka berlawanan dengan rumah adalah bahwa 2/3 dari semua rumah warisan segera dijual oleh orang yang mewarisinya. Bahkan orang-orang ini sendiri pernah tinggal di sana pada suatu waktu dalam hidup mereka. Fakta lainnya adalah bahwa sangat jarang orang menugaskan pembangunan rumah mereka sendiri. Okay, the next material will be explained by I. Okay, individuality and conformity.
Rumah susun tidak populer hanya karena tidak memberikan privasi yang cukup, juga karena tidak memberikan ruang yang cukup untuk ekspresi individualitas. Orang suka memilih warna kusen pintu depan dan jendela mereka sendiri, dan itu juga memilih apa yang akan mereka lakukan dengan sedikit wilayah luar, betapapun kecilnya itu. Next slide. Next. Kesempatan yang diberikannya untuk ekspresi dari individu adalah keuntungan lain dari taman depan. Di salah satu jalan, ada yang diaspal, ada yang penuh petak bunga dengan jalan setapak di antaranya. Ada yang hanya rerumputan, ada yang campuran dari ini, ada yang dibatasi oleh dinding, yang lain dengan pagar, yang lain dengan pagar pipet, dan beberapa tidak memiliki pembatas sama sekali. Kemungkinan untuk variasi hampir tidak ada habisnya. Next, exterior, the importance of coziness. Rumah-rumah Inggris memiliki reputasi terdingin di Eropa. Selain itu, bagi banyak orang di negara lain, orang Inggris tampaknya sangat menyukai udara segar. Reputasi ini dibesar-besarkan. Ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa rumah-rumah di Inggris rata-rata lebih tua daripada di negara lain yang tidak diisolasi dengan baik. Faktanya, sekitar 3/4 sekarang memiliki pemanas sentral, namun ada sebutir kebenaran di dalamnya. Jendela, misalnya, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dibuka dengan mudah ke berbagai derajat. Seperti di banyak negara lain tertutup sepenuhnya atau terbuka penuh. Dengan cara ini, udara dapat masuk ke dalam rumah di musim dingin tanpa membekukan penghuninya. Next. Seperti halnya gagasan Inggris tentang rumah adalah konsep mental sekaligus realistis. Demikian pula gagasan mereka tentang kenyamanan rumah. Yang penting adalah merasa nyaman, yaitu menciptakan suasana yang hangat meskipun sebenarnya tidak hangat. Bagi banyak orang, tradisi adalah bagian dari kenyamanan, dan ini dapat ditunjukkan dengan dikelilingi oleh furnitur lama. Dan jika tidak dapat memiliki furnitur yang sudah tua, Anda selalu dapat memiliki barang lain yang menunjukkan usianya. Next. Sebagian besar rumah yang lebih tua, bahkan yang sangat kecil, tidak hanya memiliki satu, tetapi dua ruang tamu umum, yang oleh agen perumahan disebut ruang penerima tamu. Peraturan ini menjaga privasi yang dikaitkan dengan kenyamanan. Ini memungkinkan ruang depan disimpan untuk kunjungan yang relatif formal, sementara anggota keluarga dan teman dekat dapat menghabiskan waktu mereka tersembunyi dengan aman dari pandangan publik di ruang belakang. Okay, next. Okay, this material will present by me, owning and renting. The desire to own the place where you live is almost universal in Britain. However, house prices are high. This dilemma is overcome by the mortgage system that influenced the modern developments. From 1950 to 1980, the proportion of owner-occupiers gradually increased. The ambition to own was made easier by policies of tax relief. A major plan of the philosophy of Thatcherism under Prime Minister Margaret Thatcher was the idea of the property owning democracy. Local councils were severely limited in the number of properties which they could build and were also encouraged to sell their properties to private housing associations. As a result, the number of council tenants actually decreased. Owning and renting class. In the middle years of 20th century, whether you owned or rented a house was a marker of class. If you owned your house, you were middle class. If you lived in a council house, you were a working class. As you can see in the chart,
For example, the professional class is the people who own, occupy, or own outright, finding somewhere to live. If you want to buy a house, you go to an estate agent. If you want to rent somewhere from the landlords, then you look in the local newspaper. The fourth is to squat, and the last one is you could become a new age traveler. Homelessness. In 1993, it was estimated that there were half a million homeless people in Britain. That's one of the highest proportions of the population in all the countries of Europe. The supply of council housing is limited and has decreased since the 1980s. Because of the sale of council houses and the lack of money available for building new ones. In addition, many council houses and flats were badly built and are now uninhabitable. Laws passed in the 1970s 10% increased the security of tenants. Renting from private landlords made it less profitable for people to let on their houses. So the supply of private accommodation for rent has also gone down. There are large numbers of people who can't afford to rent somewhere to live privately, who are not eligible for council accommodation, and who would probably be at the end of a long waiting list if they were, and who certainly can't afford to buy a house or a flat Sorry. There are large numbers of people who can't afford to rent somewhere to live privately, who are not eligible for council accommodation, and who would probably be at the end of a long waiting list if they were, and who certainly can't afford to buy a house or flat. Finally, as elsewhere in Western Europe, the average size of households has become smaller, so that although the population is increasing only very slowly, more places to live are still needed. In the early 1990s, people had taken out large mortgages to buy their homes at a time when the country was going through an economic boom and house prices were rising. Many of these people lost their jobs in the recession and so could no longer afford the monthly mortgage payments. To make matters worse, the value of houses unusually fell sharply at this time. They had to sell their homes, often for less than they bought them, and so were in debt as well as homeless. Most homeless families are provided with temporary accommodation in boarding homes or small privately run guest houses or bed and breakfast by the local council. The praised cardboard city became well known in the 1980s to describe areas of big cities, particularly London, where large numbers of homeless people camped out, protected from the weather only by cardboard. Solving the problem of homelessness is not a political priority for the British government, partly because the level of public awareness of the situation is low, or in spite of the efforts of charities such as Shelter, who give advice to the homeless and who can campaign on their behalf. In many cases, the homeless are those with personal problems which make it difficult for them to settle down. For example, several thousand travelers in the country, both traditional gypsies who have led a nomadic life for generations, and new age travelers.
Their homes are the vehicles in which they move from place to place, and they are often persecuted by unsympathetic authorities. For these people, the problem is not they are homeless, but in the official attitude towards their way of life. Okay, I think there is the end of our presentation. If you have any question, you can send it on the LMS. Okay, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, screen.